Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini Allah beri kita kesehatan dan Allah berikan kita kekuatan untuk hadir bersama-sama untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah dan insyaallah sholat isya. Sambil menunggu sholat isya, kita sedikit mengaji ayat-ayat Allah, khususnya yang terdapat dalam juz 30, juz amma. Pada kajian yang lalu kita sudah selesai membahas surat Al-Ikhlas. Di antara kesimpulannya bahwa kriteria Tuhan yang sesungguhnya itu ada 4. Tuhan yang sesungguhnya itu tunggal, Dia tempat bergantung semua makhluknya, ciptaannya. Dia tidak beranak, artinya tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Yang keempat, tidak ada yang sama, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara dengan Tuhan itu. Yang memiliki kriteria ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat ini merupakan wahyu dari Allah. Ketika orang-orang musyrik Quraisy bertanya tentang sifat Tuhan yang disembah Nabi, mereka belum tahu seperti apa Tuhan yang Nabi sembah itu, apakah terbuat dari batu, dari kayu. Dalam pikiran mereka menganggap seperti Tuhan yang mereka sembah seperti berhala. Jazakallah. Seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah. Maka turunlah surat Al-Ikhlas menjelaskan sifat-sifat Allah. Karena ini berkaitan dengan sifat Allah, Nabi menyetarakan dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali surat ini, khususnya yang disunnahkan di zikir pagi dan sore, seakan-akan kita sudah khotam Al-Quran 2 kali. Zikir pagi baca Qul huwallahu ahad 3 kali, zikir sore baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Jadi seakan-akan bernilai keutamaannya telah khatam Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Bahkan surat ini banyak kita baca bersamaan dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap selesai sholat kita baca. Mau akan tidur nanti insyaallah kita baca. Baik, itu surat Al-Ikhlas. Kita lanjut pada surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini termasuk kategori Madaniyah, turun setelah Nabi hijrah. Jumlah ayatnya ada 5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu para jamaah boleh mengikutinya, karena membaca Al-Quran itu berpahala tiap hurufnya. Saya akan baca lebih dulu, nanti Bapak Ibu para jamaah mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, jadi surat ini berakhiran dengan huruf-huruf qalqalah. Jadi kalau ada huruf qalqalah di pemberhentian, maka itu namanya qalqalah kubra. Kita lanjut pada penjelasan kosakata. A'udzu, aku berlindung. Dalam bahasa Arab astajiru wa atahassanu, aku memohon jaminan Allah dan memohon dilindungi oleh Allah. Kenapa benteng itu dalam bahasa Arab disebut hisnun? Hisnun itu karena benteng itu melindungi orang yang berada di dalamnya. Ada kitab kecil namanya Hisnul Muslim, karena kalau dibaca kitab itu berisi doa-doa, berisi hadis-hadis, fadilah-fadilah yang kalau kita baca banyak memuat perlindungan-perlindungan. Al-Falaq, berlindung kepada Tuhan yang menciptakan Al-Falaq, pemilik Al-Falaq. Mana Al-Falaq? As-Subhu, artinya subuh. Tuhan pencipta subuh atau pemilik subuh. Dari apa berlindungnya? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang telah diciptakannya. Min hayawanin au jamadin, bisa kejahatan itu berasal dari hewan atau dari benda-benda lain, benda mati. Ghasikin idza waqab, juga berlindung dari kejahatan kegelapan apabila kegelapan itu datang, tiba. Jadi ghasik diartikan di sini al-lail idza azlama, malam apabila mulai gelap. Kenapa gelap? Al-qamar idza ghaba, bulan kalau sudah hilang, pergi bulannya, maka malam akan gelap. Jadi berlindung juga dari kegelapan malam. An-nafasat, an-nafasat ay as-sawahir allati yanfusna, perempuan-perempuan tukang sihir yang melakukan sihirnya dengan menghembuskan nafas, dengan meniup. Nah, jadi itu yang disebut dengan an-nafasat, tukang-tukang sihir perempuan. Kenapa tidak tukang sihir laki-laki? Ini sebenarnya sudah termasuk tukang sihir laki-laki. Cuman umumnya yang melakukan sihir pada zaman dulu ketika ayat ini turun adalah perempuan. Kemudian fil uqad, yang meniup pada buhul, pada ikatan. Ai fil aqdil lati yaqitnaha, jadi dibuat sebuah ikatan buhul, dia meniup. Jadi itu semacam sarana sihirnya. Kemudian kosakata yang terakhir hasid idza hasad, dari orang yang dengki apabila dia melancarkan kedengkiannya. Karena dengki itu bisa aktif, bisa pasif. Jadi setiap orang sebenarnya berpotensi untuk memiliki dengki, tergantung dia diamkan atau dia aktifkan hasadnya. Ai idza azhara hasadahu wa a'malahu. Karena itu diartikan di sini apabila dia demonstrasikan hasadnya itu,
atau dia tampilkan. Jadi kalau hasadnya didiamkan maka tidak apa-apa. Yang diperintahkan untuk kita berlindung itu hasad yang didemonstrasikan, dijalankan, dilakukan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, itu beberapa kosakata. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terjemahkan, saya kira kita bisa menerjemahkan, aku berlindung, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pencipta subuh, pencipta falak atau pemilik falak, dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan, baik berupa hewan maupun benda-benda mati, dan juga dari kejahatan malam apabila tiba, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup dalam buhul, meniup pada buhul sebagai media, dan yang terakhir dari kejahatan orang-orang yang mendengki apabila melancarkan kedengkiannya itu. Berarti kita berlindung kepada Allah pemilik Al-Falaq itu dari berapa hal ini? Dari 4 ya. Satu dari secara umum dulu ya, ibarat piramida terbalik ini ya. Secara umum semua kejahatan yang pernah Allah ciptakan. Kemudian lebih khusus kejahatan malam, karena itu banyak orang berbuat jahat di malam hari, pencuri di malam hari, meskipun ada yang di siang hari, tapi umumnya malam hari. Kemudian tukang-tukang sihir juga malam hari, perampok banyak malam hari, tapi meskipun demikian banyak juga yang siang hari. Kemudian lebih khusus lagi berlindung dari kejahatan tukang-tukang sihir yang menggunakan media buhul yang dia tiup, dan kemudian sihirnya itu beraksi kepada orang yang dituju. Dan lebih khusus lagi berlindung kepada dengki, pendengki, ketika dia melancarkan bentuk dengkinya dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi dari umum ke khusus ya, seluruh kejahatan yang Allah ciptakan, kejahatan di malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan pendengki. Karena biasanya orang datang ke dukun atau ke tukang sihir, tukang santet karena dengki itu. Baik, kita baca tafsirnya. Qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq, annahu lamma sahara Labid bin Mu'sam al-Yahudi bil Madinah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anzala ta'ala al-mu'awwizatain. Ketika Labid bin Mu'sam, seorang Yahudi, itu menyihir Nabi di Madinah ya, Allah turunkan surat Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Faraqahu bihima Jibril fasyafahu Allah Ta'ala. Jibril meruqyah Nabi dengan 2 surat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau terlihat anak-anak kok ada seperti gangguan sihir, tidak perlu panggil orang pintar, lakukan sendiri sebagai orang tua, bacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Inilah yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Beliau meruqyah Nabi Muhammad dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas yang disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Maka Allah kemudian menyembuhkan beliau. Waliza fasuratani madaniyatani. Karena itu 2 surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, termasuk surat Madaniyah, karena turun setelah Nabi hijrah pada kejadian ketika Nabi pernah disihir oleh Labid.
Wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Ai qul ya rasulana a'udzu ay astajiru wa atahassanu birabbil falaq wa huwa Allah azza wa jalla. Katakan wahai Rasul kami, aku berlindung, menjadikan Allah sebagai penjamin, menjadikan Allah sebagai pelindung. Rabbul falak, dialah pemilik subuh, pemilik al-falak. Idh huwa falikul isbah wa falikul hubbi. Allah yang membelah waktu pagi. Jadi dari malam menjadi pagi itu kan seakan-akan terbelah. Wa falikul hubbi, yang membelah biji-bijian sehingga tumbuh tumbuhan. Wala yaqdir ala dzalika illa huwa, tidak ada yang mampu berbuat seperti itu kecuali Allah. Li azimi qudratihi wa sa'ati ilmihi, karena besarnya kekuasaannya dan luasnya ilmunya. Dari apa berlindungnya? Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang diciptakan. Ai min syarri ma khalaqa ta'ala minal kainat min hayawanin mukallafin kal insan wa ghairi mukallafin kasairil hayawan min wa minal jamadat ai min syarri kulli zi syarrin minha wa min sairil makhluqat. Jadi berlindung dari kejahatan segala yang ada dalam alam semesta ini. Apakah itu hewan berakal? Nah, manusia ini disebut hayawanun natik, ya. Hewan yang berakal seperti manusia. Di sini dicontohkan hewan berakal itu manusia. Tapi jangan dianggap hewan itu artinya hewan seperti yang kita lihat sehari-hari, tapi hewan itu artinya yang hidup, ya. Jadi hayawan itu artinya yang hidup. Ada yang hidup dan berakal, itulah manusia. Ada yang hidup tidak berakal, itulah binatang. Wa ghairu mukallafin kasairil hayawanat, dan yang tidak dibebani syariat, yaitu binatang-binatang. Wa minal jamadat, dan juga dari benda-benda mati lainnya seperti api, air, udara dan seterusnya apabila datang keburukan-keburukannya. Wa min syarri kulli zi syarrin, pokoknya dari semua yang memiliki keburukan yang Allah ciptakan dari segenap makhluknya. Jadi yang pertama ini sangat umum sekali. Pokoknya kita berlindung dari kejahatan semua yang Allah ciptakan. Wa qauluhu wa min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian Allah berfirman dari keburukan malam atau kegelapan apabila sudah tiba karena hilangnya bulan. Ai al-lail idza azlama wal qamar idza ghaba. Malam apabila telah mulai gelap dan bulan telah menghilang. Iziz zolam biduhulil lail, karena gelapnya itu dengan masuknya malam. Au bigiya bil qamar, atau dengan hilangnya bulan. Yakunu mazannatu hurujil hayat as-samah, kebanyakan pada saat itulah keluar ular-ular, ya. Wal hayawanat al muftarisah, hewan-hewan buas. Wal jamaat al mutalassisah, kelompok-kelompok pencuri. Wasaraqah, ya, orang-orang yang mencuri. Wabtiga usyar wal fasad, jadi orang beraksi untuk melakukan kejahatan itu kan menunggu gelap. Wa qauluhu ta'ala wa min syarrin nafwatsati fil uqad. Yang ketiga, berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus atau yang meniup ke dalam buhul. Ai wa ta'udzu billah bi rabbil falaq min syarris sawahir wa hunna an-nisa allati yanfuthna fi kulli uqdatin. Berlindung dari kejahatan tukang-tukang sihir, yaitu para perempuan yang meniup kepada ikatan-ikatan.
yurkina alaiha, mereka membaca mantra-mantra tertentu dalam buhul itu, dalam ikatan itu. Wa yaqidnaha wan nafsu hiya ikhraju hawa minal fam biduni rikin. Yang dimaksud dengan an-nafsu, mengeluarkan udara dari mulut tanpa ada air, tanpa ludah ya. Jadi namanya meniup ya. Walidha waroda min uqad au uqdatan wa nafasa fiha faqad sahara. Jadi ini salah satu bentuk sihir, meniup dengan media buhul yang sudah dibuat sedemikian rupa, diikat, kemudian ditiupkan oleh tukang sihir. Jadi Al-Quran menggambarkan bagaimana cara tukang sihir waktu itu melancarkan sihirnya. Yang terakhir, yang keempat, wa qauluhu ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari keburukan para pendengki apabila melancarkan dengkiannya itu, kedengkiannya. Ay wa ta'udzu bi rabbil falaq min syarri hasidin ay minan nas idza hasada ay azhara hasadahu. Jadi berlindung kepada pemilik al-falaq dari kejahatan para pendengki, yaitu manusia-manusia apabila melancarkan kedengkiannya. Fabtaghoka bidurrin, dia akan mencelakakanmu. Au aradaka bisyarrin, menginginkan kamu celaka. Au talabaka bisuin, mengharapkan kamu mendapatkan sesuatu yang buruk. Bihasadihi laka, dengan kedengkiannya kepadamu. Li'annal hasad talabu zawalin nikmah anil mahsud, karena yang dimaksud dengan hasad mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang dia hasadi. Yang menjadi objek hasadnya siapa? Dia nggak suka orang yang dia dengki itu dapat nikmat, maunya nikmat itu hilang atau setidak-tidaknya berpindah ke dia. Wa sawaun aradaha lahu aw lam yuridha wa huwa syarrul hasad, apakah dia menginginkan nikmat itu pindah padanya ataupun tidak menginginkan, pokoknya tidak mau orang lain dapat nikmat. Jadi maunya dia yang dapat atau nggak usah itu orang dapat nikmat. Nah, ini bentuk hasad. Memang kita disuruh berlindung dari hasad karena ini dosa pertama manusia. Ketika Qabil hasad kepada Habil karena korbannya tidak diterima. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa petunjuk atau pelajaran dari surat Al-Falaq ini? Jadi kita sudah jelas bahwa surat ini berlindung pada yang satu, disebutkan satu pelindungnya yaitu Allah ya, dengan satu ungkapan. Tapi kejahatan yang kita harapkan kita terlindungi itu 4 ya, dan itu semua berada di luar diri kita. Tapi nanti kalau di surat An-Nas kita berlindung dengan 3 nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi dari satu kejahatan saja, yaitu kejahatan yang ada pada diri kita. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau Al-Falaq itu kita berlindung pada satu nama Allah, birabbil falaq, tapi sesuatu yang kita mohonkan untuk dilindungi itu 4 di luar diri kita semua. Sedangkan kalau di surat An-Nas kita berlindung dengan 3 nama Allah, tapi kejahatan yang kita mohon dilindungi itu hanya satu ya, min syarrin waswasil khannas, satu aja. Itu artinya apa? Bahwa keburukan dalam diri seorang itu lebih besar daripada keburukan di luar diri seseorang, sehingga perlu banyak berlindung kepada Allah, khususnya dari diri kita sendiri. Apa pelajarannya? 1. Wujubut ta'awudz billah wal isti'adzah
bijanabihi ta'ala min kulli mukhawwifin la yaqdirul mar'u ala dab'ihi li khofaihi aw adamil qadra alaihi. Wajibnya berlindung kepada Allah atau memohon perlindungan kepadanya dari segala yang membuat kita takut, di mana kita sendiri tidak mampu mencegahnya karena takutnya kita dan tidak memiliki kekuasaan untuk melawannya. Ini disuruh bergantung pada Allah, karena banyak orang bergantung pada mungkin gelang, mungkin kalung, mungkin jimat, ya. Kita disuruh pada Allah, karena yang lebih berkuasa adalah Allah. Yang kedua, tahrimun nafth fil uqad idh huwa minas sihr. Haram meniup pada buhul, walaupun kita bukan tukang sihir, karena itu metode sihir. Jadi jangan mencontoh cara-cara sihir. Tapi kalau sekedar meniup luka, meniup kopi gitu ya, ya tidak termasuk sihir. Pokoknya meniup ikatan, sesuatu dibuat ikatan kemudian kita meniup, itu dilarang. Walaupun kita sebenarnya bukan bermaksud untuk menyihir, tapi menghindari metode yang dilakukan oleh tukang sihir. Wasihru kufrun, hukum menyihir itu kafir. Wahaddus sahir dorbatun bisayf. Adapun hukuman tukang sihir itu dipenggal kepalanya dengan pedang, ya, kalau dia tidak mau bertobat. Jadi tukang sihir itu diawali pada masa Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman berhasil menundukkan jin. Jadi semua rahasia tukang sihir itu diletakkan di bawah singgasana Sulaiman, sehingga ahli-ahli sihir itu banyak mengambil dari jin-jin yang kembali kafir setelah tunduk kepada Sulaiman. Yang ketiga, tahrimul hasad qat'iyan, diharamkan sama sekali berbuat dengki. Wa huwa da'un khotirun hamala ibnu Adam ala qatli ahihi, karena hasad ini penyakit berbahaya yang membawa anak Adam membunuh saudaranya. Wa hamala ihwatu Yusuf alal kaidilahu, dan menyebabkan saudara-saudara Yusuf mencelakakan Yusuf, yaitu membuangnya di dalam sumur. Saking bahayanya hasad, ya. Bisa terjadi pada orang beriman, bahkan pada saudara, ya. Disinilah bahayanya hasad. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari bahaya hasad. Yang keempat, ada istilah al-ghibthah, laisat minal hasad, li hadisis sahih la hasada illa fitnatain id al muradu bihi al-ghibthah. Apa itu ghibthah? Kita iri pada orang yang punya ilmu Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya, mengajarkannya. Boleh, ya, tidak termasuk hasad. Atau kita iri pada orang kaya, di mana orang kaya ini senang sekali bersedekah. Jadi kita irinya bukan pada kekayaannya, tapi pada perbuatan dia yang selalu bersedekah, membantu orang lain, sehingga kita berharap Allah menganugerahkan hal yang sama kepada kita supaya kita bisa melakukannya. Untuk dua macam iri ini namanya ghibthah, ya, bukan hasad. Jadi istilah dalam agama apa? Ghibthah, ya. Jadi itu dua hal yang dibolehkan iri, selainnya nggak boleh. Jadi boleh iri pada yang punya ilmu, khususnya ilmu Al-Quran, kemudian dia mengajarkan, atau ilmu apapun, kemudian dia banyak mengajarkan orang lain ilmu yang bermanfaat itu. Terus yang kedua, iri pada orang kaya, yang mana orang kaya ini suka memberi, suka bersedekah, suka berbagi. Dia iri boleh. Irinya dalam pengertian semoga Allah menganugerahkan hal yang sama, kemudian dia bisa melakukan hal yang sama. Tapi biasanya orang seperti ini setelah sudah diberikan hal yang sama,
tidak melakukan hal yang sama. Jadi bukan iri pada hartanya, tapi iri pada perbuatannya. Baik, selesailah penafsiran surat Al-Falaq berdasarkan kitab tafsir Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Selanjutnya barangkali kita gunakan waktu sisa untuk barangkali ada Bapak Ibu yang menambahkan atau yang bertanya, saya persilahkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Ya, ada riwayat sahih. Jadi ketika salah seorang sahabat dimintai oleh suatu suku yang mana kepala sukunya sedang sakit di kakinya. Kemudian suku ini minta agar disembuhkan, semacam diruqyah. Sahabat ini nggak punya pengetahuan apa ini doa yang pas. Maka dia kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian selesai baca Al-Fatihah itu qadarullah, Allah menyembuhkan. Sebagai hadiah kepada sahabat ini diberikan kambing, kemudian disampaikan kepada Nabi dan Nabi tidak menolaknya. Ya, Nabi diam, artinya menerima sekaligus dengan hadiah itu sebagai pemberian. Kemudian dimakan bersama. Yang dibaca oleh sahabat dalam menyembuhkan kepala suku itu salah satu yang dia hafal, yaitu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah bisa juga digunakan sebagai ruqyah kesembuhan. Wallahu a'lam. Ada riwayatnya sahih terkait itu. Gimana? Nabi setiap sebelum tidur melakukan dengan 3 surat, yaitu lebih sering Nabi melakukan 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu beliau tiupkan ke tangannya. Setelah ditiupkan, dioleskan ke seluruh tubuhnya yang terjangkau. Ketika beliau dalam keadaan sakit, Ibunda Aisyah yang meletakkan tangannya, Nabi yang tetap membaca. Kemudian tangan Ibunda Aisyah itu mengoles ke tubuh Nabi. Artinya kita sebagai orang tua, ketika anak kita terlihat sudah tidur, boleh kita bacakan 3 surat terakhir itu, kemudian tangan kita tiup dan kita oleskan pada seluruh tubuh anak kita. Karena kata Nabi, tidak ada doa perlindungan yang paling ampuh melebihi Al-Falaq dan An-Nas. Sayangnya kita ini sering mengandalkan peruqyah ya. Padahal yang baik itu meruqyah diri sendiri, jangan minta di ruqyah. Makanya kita belajar ruqyah mandiri yang umumnya kita hafal ya, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, nggak apa-apa itu yang kita baca. Tapi sudah tentu tidak mengapa kita meminta para ustadz yang ahli dalam meruqyah itu untuk melakukan ruqyah, tidak apa-apa. Cuman kalau kita mengandalkan orang, kapan kita belajar meruqyah? Padahal syariat Islam itu mudah. Dan kita sekaligus meneguhkan tauhid. Dengan meruqyah itu kan kita meneguhkan tauhid. Karena kesembuhan kita harapkan hanya dari Allah. Sementara dokter dan lain sebagainya itu perantara-perantara. Kira-kira itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya.
Penelitiannya ini kan dia bawa tim dengan peralatannya ada tempat ada. Dan setelah dia membaca ayat-ayat ruqyah, itu reaksi dari ini macam-macam. Ada yang kencang-kencang, ada yang muka, ada yang teriak-teriak, ada yang berada berkumpul. Itu sebetulnya apa? Ya, bisa jadi pengaruh dari sesuatu yang ada dalam dirinya. Karena setiap kita ini kan ada jin yang disebut dengan jin korin. Ya. Jin korin itu bukan jin baik. Jin korin yang baik adalah jin yang bersama Nabi saja, karena sudah dimasukkan Islam, sudah diislamkan. Berbeda dengan kita, selain Nabi itu ada jin korinnya yang mengarahkan kita untuk berbuat jelek, sehingga bisa jadi itu yang berteriak atau yang ini adalah jin korin yang karena dia banyak mengabaikan ketaatan kepada Allah, ya bisa jadi reaksinya seperti itu. Tapi persisnya saya bukan praktisi ruqyah ya, apa intinya. Ya mudah-mudahan kita kalau sering baca zikir pagi, sering baca zikir sore, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur, insya Allah dilindungi. Karena di situ ada Al-Falaq, ada An-Nas, ada Al-Ikhlas. Kata Ibnu Solah, seorang ahli hadis, siapa yang merutinkan zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur, maka dia telah berzikir kepada Allah dengan banyak, mengamalkan salah satu ayat dalam Al-Quran, wazakirinallaha katsiran wazakirat, laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir. Jadi minimal Bapak Ibu usahakan zikir pagi. Kapan zikir pagi? Dari setelah subuh sampai sebelum matahari terbit. Kalau terlambat ya nggak apa-apa setelah matahari terbit, tapi usahakan kalau bisa setelah subuh itu. Yang kedua, zikir sore. Kapan? Setelah asar sampai sebelum matahari terbenam. Kalau nggak sempat ya nggak apa-apa setelah matahari terbenam, tapi usahakan. Nah, setiap selesai sholat fardu jangan langsung pergi. Kalau nggak mau doa, minimal zikir itu. Ya, karena di situ ada ayat kursi, ada zikir 100, ada 3 surat terakhir itu ya. Kalau itu kita rutinkan, insya Allah walaupun kita di ruqyah massal tidak akan berpengaruh seperti yang dialami banyak orang itu ya. Mungkin dia banyak lalai dalam berzikir itu. Karena zikir pada Allah itu Allah akan ingatkan kita. Jadi kalau kita lalai dalam berzikir, Allah akan biarkan kita lupa, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan setan, keinginan duniawi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada waktu mungkin ibu-ibu? Iya, silakan. Ya, bisa kedua-duanya ya, karena tidak ditentukan berturut-turut atau tidak. Ketika tidak ditentukan berturut-turut dalam satu rangkaian, maka dalam satu hari itu bisa terhitung 10 kan. Bayangkan setelah sholat 5 waktu kan berarti 5, zikir paginya 3 berarti 8, zikir sorenya 3 berarti sudah 11, tambah sebelum tidur 1, 12. Ya bisa sudah termasuk. Tapi kalau punya waktu luang, kita baca 10 kali ya nggak apa-apa. Mungkin sambil kita i'tikaf di dalam masjid ya, kita baca, atau sambil nunggu lampu hijau ini masih 60 detik gitu ya. Kan bisa baca 10 kali itu surat Al-Ikhlas. Kita manfaatkan, bisa dengan menghitung itu atau bisa berturut-turut, karena dalam hadisnya tidak disebutkan berturut-turut. Jadi banyak cara mendapatkan rumah di surga, termasuk
istiqomah 12 rakaat rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jangan ditinggalkan, itu yang muakkad. Itu juga dibangunkan rumah di surga. Ikut membantu membangun masjid walaupun mungkin 1 sak semen, itu juga dibangunkan rumah di surga. Walaupun mungkin hanya 1 kilo apa gitu ya, cat misalnya, ya itu termasuk ya. Memang hadis yang utamanya itu siapa yang membangun masjid itu dipahami oleh banyak muhsinin Arab, 1 orang 1 masjid. Tapi kan kita nggak sanggup, kita sanggupnya urunan lah, sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu setiap ada pembangunan masjid, sempatkan sesuai kemampuan kita. Apakah 50.000, 100.000, supaya kita punya istana-istana di surga itu, rumah-rumah di surga itu. Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya surat An-Nas ya. Berarti sudah 13 surat akan kita selesaikan. Mudah-mudahan sudah hafal ya, dari At-Takatsur sampai An-Nas. Kalau hafal, kita akan beralih ke Ad-Duha sampai Al-Qari'ah. Harapannya nanti semua jamaah Masjid Baitul Ma'mur hafal minimal juz amma. Biar anak-anak kita yang hafal 30 juz, kita hafal juz 30. Kita kembali kepada Allah dengan membawa kitabnya 1/30 dari yang kita hafal. Ya, itu kemampuan kita ya, kemampuan anak-anak kita bisa lebih dari itu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.